Lutfi, kamu nggak ikut lomba ya? Enggak, untuk tahun ini aku belum ikut. Kenapa? Padahal hadiahnya besar loh. Iya, aku tahu hadiahnya besar, tetapi kemarin aku agak kecewa dengan panitianya. Oh, kenapa kamu kecewa? Kemarin itu juara dan mendapat bonus berupa uang tunai. Tetapi bonus berupa uang tunai tersebut nominalnya tidak sesuai dengan bonus kejuaraan tersebut. Kenapa nggak sesuai? Setelah aku konfirmasi ke panitianya, bonus berupa uang tunai tersebut harus dipotong pajak. Nah, jujur aku kecewa. Kenapa sih harus dipotong pajak? Iya ya, kayaknya ini diskusi yang menarik deh. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita coba tanyakan langsung saja ke Pak Ridwan? Ayo. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Begini Pak, tadi kan kami berdiskusi mengenai pajak. Nah, mengapa ketika seseorang menang lomba itu hadiahnya harus dipotong pajak? Seperti kejadian pada Lutfi kemarin pada saat menang lomba. Benar Pak, ibu saya juga pernah mengatakan setiap beliau menerima gaji maka harus dipotong pajak. Mengapa demikian Pak? Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Pajak itu merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Dan juga pajak merupakan salah satu pendapatan yang ada dalam APBN. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Bicara soal pajak, erat kaitannya dengan APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana pendapatan dan pengeluaran tahun mendatang yang nantinya dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan satu tahun dapat terlaksana dengan baik. Jadi, simpelnya APBN adalah uang rakyat yang dikumpulkan dan dikelola dan dibelanjakan oleh pemerintah. Pengelolaan APBN ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan negara ini dilaksanakan selama 1 tahun dan disahkan oleh undang-undang. Mengapa negara perlu menyusun APBN? APBN itu mengatur terkait pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja, serta menumbuhkan ekonomi. Secara teori, jika ekonomi meningkat, pastinya masyarakat ikut sejahtera. Dalam APBN, terdapat istilah siklus APBN, di mana tahapan siklus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah dan DPR. APBN itu sendiri terdiri dari 2 kata penting, yaitu pendapatan dan belanja. Nah, negara kita terdiri dari 3 sumber pendapatan. Yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan ketiga, hibah. Nah, bagaimana dengan belanja negara? Belanja negara terdiri dari 8 kategori. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam kategori jenis belanja. Di antaranya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Bulan September 2023, pemerintah dan DPR menyetujui postur APBN 2024. Pendapatan negara ditetapkan sebesar 2.802,3 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar 3.325,11 triliun. Dan pembiayaan ditetapkan sebesar 522,8 triliun. Nah, dari total pendapatan negara sebesar 2.802,3 triliun,
penerimaan pajak sebesar 2.309,9 triliun. Sangat besar kan sumbangsi pajak terhadap penerimaan negara kita? Sehingganya pajak merupakan penerimaan negara paling dominan. Sehingganya APBN harus mampu melaksanakan tugas alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, diharapkan juga mampu melindungi rakyat dari berbagai guncangan dan memastikan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Strategi yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah mobilisasi pendapatan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, penggalian potensi dan perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Hal ini untuk menjaga belanja negara dapat termanfaatkan dengan baik, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara, khususnya generasi muda, kenali dan peduli APBN. Salah satunya adalah menjadi generasi muda yang taat pajak. Anak muda, generasi muda, cinta, peduli APBN. Peduli uang kita demi kesejahteraan rakyat.